Oke, kalau ditanya lagi sibuk apa sebenarnya, not much because the pandemic happened, and then before that also I have a big change in my life. The first starting from February, I think banyak adjustment, banyak getting to know myself, berusaha beradaptasi dengan situasi baru dalam hidupku, ditambah juga dengan situasi baru yang sedang dihadapi oleh everyone in the whole world, I think. Tentunya ada banyak sekali adjustment, terutama profesi aku as a singer, banyak show yang kita lakukan, biasa bertemu dengan interaksi langsung dengan banyak sekali penonton, sekarang semuanya dilakukan secara virtual. Gimana ya caranya? So I found a way untuk ngelakuin semuanya dari my attic. Itu kita benar-benar harus muter kepala banget, the whole team harus duduk bareng untuk decide kita mau bikin konsepnya apa yang buat ini. Itu yang udah aku lakuin beberapa bulan ini. Kayak ini pertama kalinya aku sebenarnya bekerja di luar. Kayaknya semua orang juga udah adaptasi dengan kita harus punya protokol kesehatan yang cukup ketat gitu kan ya. Jadi aku juga berasa lebih aman untuk bisa keluar dari rumah. Yeah, I think because I have time ya. I was taking my time. Understanding myself. I have a big, yaitu perubahan yang sangat besar dalam hidup. And I think once you're there, you don't have any other choice than to survive, gitu kan. Pandemi ini kan memang merubah dunia gitu ya. Bukan cuma kita di Indonesia, merubah dunia. Dan manusia itu ditakdirkan untuk bisa survive in any condition. Makanya dikasih pikiran, dikasih hati untuk bisa beradaptasi juga sama kehidupan. Jadi aku rasa, why not kita berpikir out of the box gitu. Why not kita punya semangat untuk bisa ngelakuin sesuatu yang bigger than kita sebelumnya. Kayak kita jangan membatasi diri kita untuk ngerasa, aduh nggak bisa karena ini. Tapi lebih lihat, why don't we just try? If it doesn't work, then try something else gitu. As simple as that. Gitu. Idol menjadi juri itu bukan cuma, it's not just a show, but you are actually responsible for someone's future, gitu rasanya aku gitu. Dan it's a show yang butuh banyak waktu, dedikasi yang sebegitu besarnya, banyak fokus di sana. Ini komitmen gitu, komitmen jangka panjang. Idol itu kan bukan cuma sekedar sekali, habis itu udah. And then you can pick which one you want to take. Ini benar-benar jangka panjang. Aku ngerasa pace-nya aku masih slow. Aku nggak bisa expect the world ngikutin pace aku gitu. Jadi sementara ini melibatkan banyak sekali orang gitu. Banyak, ada juri-juri yang lain, ada the whole team untuk idol sendiri, ada anak-anak yang future-nya ada di sini. Dan aku nggak mau menjadi penghambat di saat aku moving-nya very slow gitu. Dan mungkin secara komitmen belum bisa segitu berkomitmennya. Makanya aku bilang I'm gonna take my time, I'm gonna build my strength dulu. We never know in the future. Tapi untuk sekarang ini aku belum bisa untuk berlari bersama karena mungkin aku baru melangkah ya. Dan mereka tuh berlari sih menurut aku gitu. Sebelum ini tuh kayak life berjalan begitu aja gitu. Kayak everything moves so fast. Dan it's like I was chasing something that I don't even know. Gitu, kayak it was just competing with everyone else. Everyone was running, in my opinion ya. And then that thing happened in my life, and then this thing happened in the whole world. That forced us to slow down, gitu kan. Sebenarnya kita dikasih kesempatan untuk melihat diri kita lagi gitu. Dari situ aku rasa kalau dalam filosofinya nih, kayak aku jatuh banget. Dan aku belajar untuk bisa dari mulai belajar bernafas. Karena chest pain, it was real. It was real like physically. Dari situ I learned to breathe and I learned to merangkak lagi sampai bisa berdiri lagi. Sampai akhirnya aku bisa melangkah lagi. At the beginning I was just locking myself at home. Ya kan, at home and trying to deal with everything because every corner reminds me of my beloved late husband, pasti. And it's a struggle as a single mother juga kan, harus punya anak juga harus mentally juga harus dijaga gitu. I need to be there for him. And in the process, I learned a lot about myself. Dan dari situ, I remember apa yang Ashraf pengen kan adalah for me to grow. And how he believed that I actually have a power to do whatever I want.
in my life. Jadi dari situ one of my close friend Iva Fahir, kebetulan dia tuh lagi nonton drama Korea gitu pada saat itu. Jadi dia agak-agak terbawa dengan musik-musik scoring dari drama Korea. And then I was listening to the song, dan in the process of healing actually, I wrote a lot of kayak kadang-kadang tulisan, kadang-kadang puisi gitu. Cuma buat let it out. Jadi kayak ya udah aku tulis, terus aku ngerasa kok salah satu tulisan aku cocok nih. Jadi dari tulisan dalam bentuk puisi ya, aku dengerin nadanya, aku cari, akhirnya terjadilah lirik si 12 tahun terindah ini gitu. Terus aku kasih dengar ke tim aku, I didn't tell anyone actually. Terus aku kayak, hey, I just wrote something gitu kan. Terus kayak ini loh, udah di demo, ini udah jadi demo, kirim. Gimana, oke nggak gitu. Walaupun agak pede-pede nggak pede, tapi I think itu adalah satu hal yang memang necessary pada saat itu. Karena itu part of my healing process. Trying to accept, trying to understand gitu. Sebenarnya di lirik lagunya juga it's all about that. It's about kayak gue nggak tahu gue mesti gimana. I'm in this situation. I don't know what to do. But I'm trying to understand this. I'm trying to accept. But I'm still thankful gitu for whatever that I have. The past 12 years it was beautiful and everything. Something like that. It was just a saying kayak di satu sisi it's painful. Tapi what I had with him is beautiful and gak akan pernah bisa diganti sama apapun gitu. It's beautiful. Wah, sejujurnya I don't know. Sejujurnya he was emang udah lebih dewasa daripada umurnya sih secara mindset dan segala macam. He understand very well of what happened. Kita sama-sama cuma saling bisa ada aja satu sama lain. So kalau misalnya mataku bengkak, dia akan nanya like, were you crying gitu, dan I have to answer, yeah, I miss your daddy, you know, I'm stressed with this. Jadi kayak emang udah jadi kayak best friend sekarang sih, walaupun masih 10 ya umurnya. Tapi aku nggak bisa bilang he's handling this very well, tapi memang iya sih, malah jauh dari very well gitu ya. Emang bener-bener jadi support satu sama lain sih. And I always tell him kalau ini adaptasi ya, so it's okay if you feel like ini stressful apa-apa, it's okay. But kita memang, manusia itu memang bisa beradaptasi. Jadi we can do this. "2020 is different. It is special. It gave us a lot of cobaan, ujian, menguji kita sampai di batas kita memang harus berubah. Aku bukan tipe orang positive thinking. Aku bukan tipe orang yang ada hikmahnya di balik ini. It's not me. Tapi aku bisa bilang dengan ini semua terjadi di 2020, aku personally bisa melihat my own quality. Bisa melihat batas kemampuan aku so far. Dan aku rasa tahun perubahan di mana kita dipaksa untuk bisa beradaptasi dengan situasi yang kita tidak pernah lalui sebelumnya. And it shapes us. Changes into this new person. Kalau kita mau melihatnya secara baik, it's actually a new chance for us to grow. Tidak harus negatif, tidak harus menyedihkan, tapi kita lihat ini sebagai sebuah kesempatan untuk bisa menjadi orang yang lebih baik, lebih peduli, lebih besar lagi.